Assalamualaikum anak solih solihah, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan supaya bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar. Anak-anak, kita melanjutkan di pembelajaran IPA sebelumnya tentang magnet. Nah, sekarang kita akan membahas benda magnetis dan benda non-magnetis serta cara membuat magnet sederhana. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Anak-anak, coba perhatikan apa yang terjadi pada obeng tersebut setelah terkena magnet. Nah, obeng tersebut bisa ditarik oleh magnet. Kemudian, perhatikan paku. Paku merupakan benda yang terbuat dari logam. Nah, benda yang terbuat dari logam dapat ditarik magnet. Sedangkan, perhatikan gambar apa ini? Pulpen. Pulpoin atau pulpen terbuat dari karet atau kaca dan benda tersebut tidak dapat ditarik oleh magnet. Berdasarkan kemampuan ditarik oleh gaya magnet, benda dibedakan menjadi benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik magnet, sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Berdasarkan kemampuan ditarik oleh gaya magnet, benda dibedakan menjadi 3 macam, antara lain ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya benda yang terbuat dari logam besi atau baja. Yang kedua, paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Bisa ditarik tapi lemah. Contohnya benda yang terbuat dari logam aluminium. Dan yang ketiga, diamagnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya benda yang terbuat dari kayu, kertas, plastik, dan kaca. Sekarang cara membuat magnet. Logam yang sering digunakan untuk membuat magnet adalah besi dan baja. Besi lebih mudah dibuat magnet, namun sifat kemagnetannya cepat hilang. Sedangkan baja lebih sulit dibuat magnet, namun sifat kemagnetannya lebih tahan lama. Ada beberapa cara sederhana dalam membuat magnet, yaitu yang pertama membuat magnet dengan cara menggosok, yang kedua membuat magnet dengan cara induksi, dan yang ketiga membuat magnet dengan cara elektromagnetik atau dialiri listrik. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah cara membuat magnet dengan menggosokkan. Benda-benda yang diperlukan adalah paku besar, paku kecil, kemudian magnet. Cara membuatnya, gosokkan magnet pada paku besar. Cara menggosoknya satu arah dengan beraturan dan gosokkan pada salah satu ujung magnet. Semakin lama menggosok, semakin kuat sifat kemagnetannya. Lakukan berulang-ulang sampai setidaknya 5 menit. Setelah itu, dekatkan besi atau baja pada jarum, seperti yang ada pada gambar, atau pada paku. Jika besi tersebut dapat menarik paku atau jika paku tersebut dapat menarik paku-paku kecil, artinya paku tersebut memiliki sifat kemagnetan. Yang kedua adalah dengan cara induksi. Benda-benda yang diperlukan masih sama, paku besar, paku kecil, serta magnet. Caranya, letakkan batang besi pada statif dengan posisi vertikal seperti pada gambar. Kemudian, letakkan beberapa jarum atau paku yang telah kamu siapkan di bawah batang besi. Yang ketiga, letakkan magnet kuat di atas batang besi dan jepit dengan statif agar posisinya tidak berubah-ubah. Nah, seperti pada gambar ya. Kemudian, amati jarum yang ada di bawah besi. Jika jarum tersebut menempel pada besi, berarti besi tersebut telah mempunyai sifat kemagnetan. Yang ketiga, dengan cara elektromagnetik atau mengalirkan listrik. Benda-benda yang diperlukan adalah paku, kemudian isolasi, kemudian baterai besar, kemudian ada tembaga atau kawat tembaga. Cara membuatnya, siapkan kawat tembaga. Jika belum terkelupas, maka kupas terlebih dahulu dari pelindungnya dengan tang. Jika sudah, lilitkan kabel tersebut dengan erat dan rapat pada paku besi dan tumpang tindih seperti pada gambar ya anak-anak.
Setelah itu, tempelkan salah satu ujung kabel di bagian positif baterai dan ujung lainnya di bagian negatif baterai atau atas bawah. Keempat, gunakan selotip untuk melekatkan kedua ujung kabel tersebut agar tidak lepas dari baterai. Yang kelima, coba dekatkan pada peniti atau paku untuk melihat reaksinya. Jika berhasil, paku besi tersebut dapat menarik benda yang berada di dekatnya. Nah, itu berarti sudah membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Nah, sekarang tugas kalian, kelompokkan benda-benda berikut ini. Ada pensil, peniti, penghapus, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, karet gelang, dan kaca ke dalam tabel berikut. Di situ ada benda magnetis dan benda non-magnetis. Mana saja yang termasuk benda magnetis dan mana saja yang termasuk benda non-magnetis. Kemudian tugas yang kedua, buatlah percobaan di rumah kalian membuat magnet sederhana dengan cara menggosok, induksi, dan elektromagnetik, alat dan bahan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Guru. Kemudian dalam proses pembuatannya atau percobaannya, buatlah dalam bentuk video. Kemudian kirim ke WA Bu Lulu pribadi. Oke, sampai di sini penjelasan hari ini. Jika kurang paham bisa komen atau bisa menghubungi Bu Lulu secara pribadi ya. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.